Selamat hari Minggu. Shalom. Sungguh luar biasa Bapak Ibu sekalian di rumah, karena pada saat ini kita bersama dengan tengah-tengah keluarga kita bersatu untuk memuji nama Tuhan lewat kebaktian streaming video. Pada hari ini, Minggu 29 Maret 2020, kiranya semua yang akan kita lakukan di rumah menjadi suatu yang sangat mulia kepada Tuhan kita, Yesus Kristus. Oleh sebab itu, mari kita akan segera mulai kebaktian kita. Minggu ini disebut Judika, yang berarti berilah keadilan. Mazmur 43 ayat yang pertama, mari kita datang, sujud dan menyembah Dia, seraya bersyukur atas setiap limpahan berkat-Nya. Kita bangkit berdiri, kita bersama menyanyikan NKB 12 bait yang pertama sampai dengan ketiga. Oh Tuhanku, Kau datang ke dunia. Saudara-saudara, mari kita memasuki kebaktian Minggu Sengsara yang ke-6 ini dengan satu keyakinan bahwa kebaktian Minggu Sengsara yang ke-6 ini berlangsung dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Damai sejahtera dari Allah beserta saudara sekalian. Dan beserta saudara juga. Saudara-saudaraku, kebaktian Minggu Sengsara yang ke-6 ini bertema pemulihan. Di mana dan bagaimana? Dengan nas pembimbing kita diambil dari Yeremia 30 ayat yang ke-18. Beginilah firman Tuhan. Sesungguhnya Aku akan memulihkan keadaan kemah-kemah Yakub dan akan mengasihani tempat-tempat tinggalnya. Kota itu akan dibangun kembali di atas reruntuhannya, dan puri itu akan berdiri di tempatnya yang asli.
Mari kita berlitani. Bagaikan tulang-tulang yang berserakan di lembah, begitulah keadaan kami saat ini ya Tuhan. Kami mati karena tidak mau mendengarkan sang terang ilahi. Tuhan, pulihkanlah kami. Bagaikan tulang-tulang yang mengering di lembah, begitulah keadaan kami saat ini ya Tuhan. Roh dan jiwa kami kering tanpa pengharapan. Tuhan, pulihkanlah kami. Bagaikan tulang-tulang kering yang bergerak-gerak lalu bersatu dan hidup karena nubuat dan hembusan Roh Kudus, beginilah keadaan kami saat ini ya Tuhan. Kami yang rindu belas kasih dan pemulihan-Mu. Tuhan, kasihanilah kami. Marilah kita mengaku dosa-dosa kita di hadapan Allah yang Maha Kudus. Mari kita berdoa. Allah yang kami kenal di dalam Yesus Kristus, hari ini kami memeriksa diri kami dan mengaku bahwa kami masih hidup di dalam dosa. Penyertaan-Mu selama ini belum membuat kami benar-benar hidup dalam ketaatan dan kekudusan. Kasih-Mu menjadi begitu murah ketika kami berbuat jahat di hadapan Tuhan dan sesama. Tolonglah kami ya Tuhan, kuatkan tekad kami agar sungguh-sungguh mengubahkan kehidupan kami. Amin. Berita anugerah pengampunan dari Tuhan. Anugerah pengampunan diberitakan bagi kita sebagaimana tertulis dalam surat Rasul Paulus kepada jemaat di Kolose. Dalam surat Kolose pertama ayat 13 dan 14 menyatakan demikian. Ia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita ke dalam kerajaan anaknya yang kekasih. Di dalam Dia kita memiliki penebusan kita, yaitu pengampunan dosa. Demikianlah saudara-saudara berita anugerah pengampunan bagi kita. Syukur kepada Allah. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mari kita membacakan Mazmur secara berbalas-balasan yang terambil dari Mazmur 130 ayat yang ke-1 sampai dengan yang ke-8.
Seruan dari dalam kesusahan, nyanyian ziarah. Dari jurang yang dalam aku berseru kepadamu ya Tuhan. Tuhan, dengarkanlah suaraku. Biarlah telingamu menaruh perhatian kepada suara permohonanku. Jika Engkau ya Tuhan mengingat-ingat kesalahan-kesalahan, Tuhan, siapakah yang dapat tahan? Tetapi padamu ada pengampunan, supaya Engkau ditakuti orang. Aku menanti-nantikan Tuhan, jiwaku menanti-nanti. Dan aku mengharapkan firman-Nya. Jiwaku mengharapkan Tuhan. Lebih daripada pengawal mengharapkan pagi, lebih daripada pengawal mengharapkan pagi. Berharaplah kepada Tuhan, hai Israel. Sebab pada Tuhan ada kasih setia, dan Ia banyak kali mengadakan pembebasan. Dialah yang akan membebaskan Israel dari segala kesalahannya. Saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi, mari bersama-sama kita menyiapkan hati untuk mendengarkan firman Tuhan di minggu hari ini. Saya mengajak kita mempersiapkan Alkitab kita dari kitab Yehezkiel pasal yang ke-37, ayat yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-14. Biarkan Alkitab kita terbuka, kita memohon pertolongan Tuhan di dalam doa. Kita berdoa. Ya Tuhan, kami datang kepadamu di saat ini. Kami merendahkan diri, kami mengakui segala keterbatasan kami. Kami orang-orang berdosa yang layak untuk dikasihani Tuhan. Dalam segala keberadaan kami ya Tuhan, kami mohon kekuatan penyertaan Tuhan. Kami memohon perlindungan, pertolongan Tuhan, supaya kami dapat melalui berbagai tantangan hidup, terkhusus kehidupan yang kami jalani sampai dengan detik ini. Dan terkhusus pula ketika kami menghadapi tantangan sampai dengan hari ini. Ada rasa kekhawatiran, ketakutan, ada banyak pergumulan yang kami hadapi. Tetapi kami tidak ingin menyerah, tapi kami ingin berserah kepadamu, ya Bapa. Oleh sebab itu kuasai kami dengan Roh Kudus. Dalam keterbatasan kami tidak dapat melakukan ibadah di gedung gereja. Tapi kami percaya Tuhan hadir di tengah keberadaan keluarga-keluarga anggota jemaat Tuhan, khususnya untuk keluarga Gereja Kristen Pasundan, sesinode, bahkan secara khusus untuk jemaat Yeruel Cibubur. Datanglah berfirman kepada kami, kuatkan kami Bapa, sehingga di tengah pergumulan yang kami hadapi, kami tetap percaya dan meyakini ada kekuatan Tuhan yang memampukan kami menghadapi tantangan hidup. Kami siap untuk mendengarkan suara-Mu. Pakailah hamba-Mu dalam segala keterbatasannya Tuhan. Biarlah firman-Mu yang tidak terbatas Tuhan nyatakan di saat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus,
kami memohon kepada Tuhan. Amin. Saudara-saudara, mari kita menyimak Yehezkiel 37 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-14. Saya akan membacakan untuk kita sekalian. Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul pembacaan Kebangkitan Israel. Lalu kekuasaan Tuhan meliputi aku, dan Ia membawa aku keluar dengan perantaraan Roh-Nya dan menempatkan aku di tengah-tengah lembah, dan lembah ini penuh dengan tulang-tulang. Ia membawa aku melihat tulang-tulang itu berkeliling-keliling dan sungguh amat banyak bertaburan di lembah itu. Lihat, tulang-tulang itu amat kering. Lalu Ia berfirman kepadaku, "Hai anak manusia, dapatkah tulang-tulang ini dihidupkan kembali?" Aku menjawab, "Ya Tuhan Allah, Engkaulah yang mengetahui." Lalu firman-Nya kepadaku, "Bernubuatlah mengenai tulang-tulang ini dan katakanlah kepadanya, hai tulang-tulang yang kering, dengarlah firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan Allah kepada tulang-tulang ini. Aku memberi nafas hidup di dalammu supaya kamu hidup kembali. Aku akan memberi urat-urat padamu dan menumbuhkan daging padamu. Aku akan menutupi kamu dengan kulit dan memberikan kamu nafas hidup, supaya kamu hidup kembali, dan kamu akan mengetahui bahwa Akulah Tuhan." Lalu aku bernubuat seperti diperintahkan kepadaku, dan segera sesudah aku bernubuat, kedengaranlah suara, sungguh suatu suara berderak-derak, dan tulang-tulang itu bertemu satu sama lain. Sedang aku mengamat-amatinya, lihat, urat-urat ada dan daging tumbuh padanya. Kemudian kulit menutupinya, tetapi mereka belum bernafas. Maka firman-Nya kepadaku, "Bernubuatlah kepada nafas hidup itu. Bernubuatlah hai anak manusia, dan katakanlah kepada nafas hidup itu, beginilah firman Tuhan Allah. Hai nafas hidup, datanglah dari keempat penjuru angin dan berhembuslah ke dalam orang-orang yang terbunuh ini, supaya mereka hidup kembali." Lalu aku bernubuat seperti diperintahkannya kepadaku, dan nafas hidup itu masuk di dalam mereka sehingga mereka hidup kembali. Mereka menjejakkan kakinya suatu tentara yang sangat besar. Firman-Nya kepadaku, "Hai anak manusia, tulang-tulang ini adalah seluruh kaum Israel. Sungguh mereka sendiri mengatakan, tulang-tulang kami sudah menjadi kering dan pengharapan kami sudah lenyap. Kami sudah hilang. Oleh sebab itu bernubuatlah dan katakanlah kepada mereka, beginilah firman Tuhan Allah. Sungguh aku membuka kubur-kuburmu dan membangkitkan kamu, hai umatku, dari dalamnya. Dan aku akan membawa kamu ke tanah Israel. Dan kamu akan mengetahui bahwa Akulah Tuhan pada saat aku membuka kubur-kuburmu dan membangkitkan kamu, hai umatku, dari dalamnya. Aku akan memberikan rohku ke dalammu, sehingga kamu hidup kembali,
dan aku akan membiarkan kamu tinggal di tanahmu. Dan kamu akan mengetahui bahwa aku Tuhan yang mengatakannya dan membuatnya. Demikianlah firman Tuhan. Saudara-saudara, demikian pembacaan Alkitab kita. Berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan serta memelihara dalam hidupnya. Hosiana. Saudara-saudara, selamat hari Minggu. Bagi kita sekalian, tetap di dalam pengharapan yang besar di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Perkenankan di mimbar ini saya ingin menyapa Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, terutama bagi anggota jemaat kita. Kita semua tentunya berduka. Di minggu ini kita kehilangan 2 orang anggota jemaat. Yang pertama, Oma Siahaya. Beliau adalah anggota jemaat tertua di GKP Yeruel Cibubur. Beliau salah satu pendiri jemaat kita. Tuhan telah panggil beliau dan tentu sudah dimakamkan di hari Senin yang lalu. Dan yang kedua, Ibu Heni Gistiarti. Beliau Tuhan sudah panggil di hari Rabu dan dimakamkan juga di hari yang sama di Cikembar. Kita berdoa supaya kedua keluarga yang ditinggalkan mendapat penghiburan dan kekuatan dari Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, apa yang terbersit dalam benak kita ketika kita membaca atau mengingat kata tentang pemulihan? Apa yang saudara pahami tentang pemulihan? Rasanya tema di minggu saat ini langsung terbersit dalam kepala kita bagaimana ketika kita mengalami pemulihan dari wabah yang sedang melanda dunia, khususnya negeri kita. Bagaimana ketika kita berharap kepada Tuhan, secara khusus Indonesia mengalami pemulihan total dari wabah virus corona. Saya rasa kita semua khawatir. Saya rasa kita semua takut. Takut karena apa? Karena wabah ini ternyata cukup dan bahkan sangat menggentarkan kita semua. Kita mengantisipasi dengan berbagai cara. Mulai dari secara pribadi, keluarga, kelompok, masyarakat, berbangsa, bernegara, bahkan dunia ini. Sampai-sampai kita juga harus melakukan ibadah di rumah masing-masing guna memutus rantai penyebaran virus corona. Saudara-saudara, ketika kita mengingat kata pemulihan, tentu kita semua ingin hidup kembali seperti sedia kala. Kita dipulihkan Tuhan, mengalami kehidupan yang seperti sedia kala kita dapat beribadah di gereja, kita dapat berjumpa dengan orang, kita dapat bertemu dengan orang dengan sapaan yang hangat, dengan pelukan yang hangat. Rasanya ketika kita berjumpa dengan orang tanpa bersalaman, bahkan lebih dari itu yang seperti biasa kita lakukan dengan berpelukan, rasanya begitu sedih. Bagaimana perasaan Bapak Ibu Saudara? Saya rasa kita semua sama.
Sampai ada orang yang mengatakan baru kali ini kita memiliki pepatah. Kalau dulu pepatahnya bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Tapi sekarang kebalikan. Justru ketika kita bercerai, berpisah sejenak, kita akan kuat. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pemulihan kata yang rasanya bukan kebetulan menjadi tema kita di minggu hari ini. Dengan kondisi yang sedang kita hadapi, terutama bagi gereja, bagi kita semua. Saudara-saudara, Yehezkiel yang kita baca, Yehezkiel yang merupakan seorang nabi, Yehezkiel yang hidup sejak masa Babel menyerang Yehuda. Yehezkiel menyampaikan nubuatan-nubuatan yang mengerikan perihal penghakiman yang Allah lakukan atas Israel. Saudara-saudara, Allah sungguh mengasihi umat Israel. Tetapi Allah begitu marah kepada umat Israel. Ia begitu kecewa ketika umatnya lebih memilih dan mengandalkan kekuatan raja-raja atau bangsa-bangsa lain dan melupakan Tuhan. Sehingga Allah menghakimi Israel. Allah menghakimi Yerusalem karena penyelewengan iman yang dilakukan oleh mereka. Allah meninggalkan Israel yang secara simbolik dilakukan dengan cara membiarkan Yerusalem tetap berada dalam kehancuran. Ini yang terjadi Bapak Ibu, saudara-saudara. Bisa kita bayangkan bagaimana kehidupan umat Israel di kala itu. Tetapi simbol kehadiran Allah yang kudus, bait suci itu telah dirusak oleh iman yang keliru. Saudara-saudara, absennya Allah dalam hidup orang Israel membuat keadaan Israel semakin buruk. Pemberontakan yang dilakukan oleh raja-raja Yehuda, lalu kemudian melakukan pembuangan yang semakin besar oleh Raja Babel. Hal ini membuat orang-orang merasa sudah tidak ada masa depan, tidak ada harapan. Orang-orang menjalani hari-hari dengan pesimis. Nubuat Yehezkiel tentang penghakiman Allah pun tidak main-main. Makanya Bapak Ibu Saudara, dalam pembacaan Alkitab kita wajar ketika orang-orang ini kemudian kehilangan pengharapan. Saudara-saudara, ketika hilang pengharapan di dalam Tuhan, tentu menjadi sebuah momok yang sangat menakutkan. Beda kondisi dengan kehidupan kita saat ini. Rasanya Bapak Ibu Saudara-saudara, kita semua umat Kristiani, orang-orang yang disebut dengan gereja, kita sedang bergandengan tangan dengan saudara-saudara kita, memohon belas kasihan Tuhan untuk pemulihan yang segera Tuhan nyatakan bagi kita dengan kondisi yang kita hadapi. Saudara-saudara, dengan beda kondisi latar belakang umat Israel di kala itu, namun rasanya tema pemulihan ini juga mengingatkan kita sebagai gereja. Banyak sekali gereja yang bersemangat untuk mengadakan pemulihan. Tetapi pemulihan dalam bentuk apa Bapak Ibu Saudara-saudara? Seringkali kita mengadakan pemulihan dalam bentuk renovasi. Renovasi gedung gereja. Seringkali kita mengadakan pemulihan dalam bentuk kesalehan seremonial. Ketika ada himbauan pemerintah untuk tidak mengadakan kegiatan ibadah bersama-sama dalam kumpulan orang banyak, himbauan dari PGI
bahkan dari Majelis Sinode Gereja Kristen Pasundan, masih ada di antara kita yang kemudian mengaitkan hal ini dengan iman. Iman yang dikatakan bahwa kita seperti tidak ada Tuhan. Apakah demikian? Rasanya Bapak Ibu Saudara terlalu pendek untuk membicarakan ini. Sesingkat ini, memahami iman ketika dipahami kita tidak memiliki Tuhan. Tapi justru Bapak Ibu Saudara, di lain sisi kita percaya melalui pemerintah Tuhan berkehendak. Iman rasanya tidak sesempit itu untuk dipahami, tapi justru gereja menjadi tempat juga untuk berpartisipasi, membangun sebuah kehidupan bersama, terutama untuk bangsa dan negara. Gereja tidak hanya mengadakan pemulihan dalam bentuk kesalehan seremonial, ibadah di gereja, bentuk-bentuk ritus yang bersama-sama. Di saat ini kita diingatkan untuk menjadi gereja yang secara utuh melihat kehidupan manusia, melihat ada hal-hal yang dapat kita lakukan dalam pemulihan kehidupan seutuhnya, manusia seutuhnya. Kita tidak menjadi gereja yang eksklusif, tetapi menjadi gereja yang inklusif, terbuka dengan berbagai perkembangan yang ada. Saudara-saudara, rasanya mari menjadi gereja yang kemudian terbuka, menjadi gereja yang belajar, menjadi gereja untuk belajar melihat ada banyak tulang-tulang kering di lembah hidup yang ada di luar gedung gereja. Gereja seharusnya dipakai Tuhan untuk memulihkan hal-hal tersebut. Gereja turut ambil bagian, gereja jangan kurung batoken kalau kata orang Sunda. Gereja jangan hanya hidup untuk dirinya sendiri, tapi mari kita bangkit, kita mengadakan pemulihan, kita harus melihat keluar apa yang dapat kita lakukan untuk menjadi gereja yang bersama-sama berjalan memulihkan kehidupan. Bukan hanya untuk diri kita sendiri, tapi untuk masyarakat banyak. Rasanya itu konteks kita saat ini, Bapak Ibu Saudara. Kita diajak berefleksi. Ketika Israel saat itu diingatkan bahwa mereka itu adalah tulang-tulang kering yang betul-betul tanpa Tuhan tidak ada gunanya. Tapi Tuhan sungguh mengasihi mereka. Tuhan membangkitkan mereka menjadi bangsa yang kemudian kembali kepada Tuhan, kemudian kembali untuk menyembah Tuhan. Mereka tidak mengandalkan orang lain, mereka tidak mengandalkan bangsa lain, tapi betul-betul beriman kepada Tuhan yang benar. Maka kita diingatkan juga menjadi gereja yang bangkit, yang menjadi berkat bagi sesama. Saudara-saudara, kita diajak untuk kembali berefleksi tentang kualitas relasi kehidupan kita. Kualitas relasi kehidupan ini tentu ada hubungannya dengan Sang Khalik, Allah sendiri, dan bagaimana kualitas relasi kita dengan sesama dan juga dengan alam ini. Saudara-saudara, Allah mampu mengerjakan banyak hal. Allah itu berkuasa. Ketika Allah melihat Israel sepertinya tidak punya harapan, tapi Dia sungguh sangat mengasihi orang Israel. Dia mampu menghidupkan kembali tulang-tulang itu, menumbuhkan urat-urat, menumbuhkan daging-daging. Dalam kondisi sekarang kita, saya percaya Tuhan mampu membangkitkan tulang-tulang kering kita yang sedang mengalami saat ini, detik ini. Ia mampu memberikan pemulihan kepada kita. Dia akan memberikan urat-urat daging-daging bagi kita untuk bangkit kembali, membangun sebuah kehidupan yang tentu diharapkan oleh Tuhan.
Saya sering katakan dalam obrolan ringan bersama dengan saudara-saudara yang saya jumpai, sedang terjadi apakah di dunia ini? Wabah virus corona melanda seluruh bangsa di dunia, tak terkecuali kita Bapak Ibu, saudara-saudara. Saya berefleksi kecil, saya mau katakan ternyata kita ini tidak punya kekuasaan apapun. Memang kita harus menyadari tidak ada kesombongan yang dapat kita nyatakan di hadapan Tuhan. Apa sih yang kita dapat sombongkan Bapak Ibu di hadapan Tuhan? Ketika kena wabah ini, kita sudah banyak melihat, amit-amit ya Bapak Ibu, jangan sampai kita mengalami, karena memang seseorang yang mengalami wabah virus ini, bagi daya tahan tubuhnya yang baik mungkin dia akan bertahan, tetapi bagi yang tidak, kita akan mengalami proses yang begitu panjang dalam masa pemulihan. Bapak Ibu bisa bayangkan kesedihan banyak orang ditinggal orang-orang yang mereka kasihi. Saya mengeluarkan air mata ketika ada seorang dokter yang terkena wabah ini, lalu kemudian dia hanya bisa meminta tolong melalui handphone, dan itu dia lakukan. Dia berseru ke keluarganya, minta tolong karena sesak dadanya. Sementara para perawat mungkin pas tidak ada dalam ruangan, dia sendirian merasakan kesakitan. Saya mencoba menempatkan bagaimana ketika saya menjadi dia yang berada dalam ketidakberdayaan. Saudara-saudara, bagaimana ketika kita menempatkan diri menjadi orang yang kemudian dalam keberadaan yang tak bisa apa-apa, tidak bisa ngapa-ngapain Bapak Ibu Saudara. Di situ kita membutuhkan Tuhan. Di situ mungkin kita tidak dapat ditolong oleh manusia, oleh orang-orang dekat kita. Di situ kuasa Tuhan terjadi. Di situ kita mengakui segala keberadaan kita. Di situ kita mengakui segala kuasa Tuhan yang sungguh luar biasa. Mari Bapak Ibu saudara-saudara kita bangkit. Kita berharap dapat beribadah di minggu kebangkitan nanti dalam perayaan Paskah. Itu harapan kita. Bahkan di dalam ibadah Jumat Agung, harapan kita bisa dapat menikmati roti dan anggur. Namun kita lihat beberapa hari ke depan Bapak Ibu saudara-saudara, yang pasti kebangkitan Yesus dari kematian tetap kita imani merupakan momen yang mau mengatakan Yesus ada, Yesus hadir. Dia akan membangkitkan tulang-tulang yang kering. Dia akan membangkitkan setiap kita yang tidak berdaya. Saudara-saudara, gereja harus bangkit. Gereja harus pulih. Gereja harus sembuh. Gereja harus berdiri dan tetap berjalan bersama dengan keyakinan iman. Gereja harus menjadi tempat pemulihan. Dan kita harus menjadi orang-orang juga yang mau dipulihkan oleh Tuhan. Dengan satu syarat, mari merendahkan diri kita di hadapan Tuhan, mengakui segala dosa kita, minta ampun kepada Tuhan supaya Ia segera memulihkan kita dari segala pergumulan keterpurukan kita saat ini. Tuhan menolong kita semua. Amin.
kita memuji nama Tuhan untuk merespon firman Tuhan. Mari Bapak Ibu, kami undang untuk bangkit berdiri. Kita bersama mengucapkan pengakuan kepercayaan kita bersama dengan dari gereja, dari segala abad dan tempat, seturut dengan pengakuan iman rasuli. Demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Kait langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula di antara orang yang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudara, kita akan menaikkan doa syafaat. Saya persilahkan Bapak Ibu, saudara-saudara untuk menaikkan doa syafaat secara pribadi di rumah kita masing-masing, dan saya akan memimpin saat ini. Kita akan mendoakan beberapa hal yang menjadi pokok doa kita di minggu saat ini. Kita berdoa.
Ya Tuhan, Allah Sang Pemilik hidup, kami sungguh bersyukur di minggu saat ini kami dapat beribadah bersama dengan keluarga kami masing-masing. Ibadah yang kedua yang kami selenggarakan ketika kami mengalami pergumulan sebagai bangsa dan negara bahkan dunia ini di tengah mewabahnya virus COVID-19. Ibadah yang kedua yang kami lakukan di rumah masing-masing, tidak di gedung gereja. Tetapi kami yakin Tuhan hadir di tengah-tengah kami. Tuhan bersama dengan kami dan Tuhan melihat hati kami dalam kesungguhan untuk datang kepada Tuhan, memuji, memuliakan nama Tuhan, dan mendengarkan suara Tuhan. Terima kasih untuk firman-Mu Bapa di sorga, yang mengingatkan kami betapa Engkau Allah yang penuh dengan kuasa, Allah Sang Pemulih hidup manusia, Allah yang sudah memulihkan kehidupan umat Israel. Dan kami yakini bahwa Allah juga yang akan memulihkan kehidupan kami dari keterpurukan kami di saat ini. Terutama ketika kami bersama-sama menghadapi pergumulan mewabahnya virus corona. Bapa di dalam sorga, kami hanya ingin menyerahkan diri kami seutuhnya kepadamu. Tuhan, tiliklah hati kami masing-masing. Kami membawa keberadaan saudara-saudara kami yang saat ini dalam keadaan sakit, dalam pemulihan. Tuhan, sembuhkanlah. Itu harapan kami. Nyatakanlah yang terbaik bagi keberadaan mereka semua. Kami berdoa secara khusus bagi masyarakat bangsa kami yang terkena virus corona. Bahkan di dunia ini Tuhan, tolong berikan pemulihan. Berikan pemulihan bagi bangsa kami. Berikan pemulihan bagi dunia ini Tuhan. Berikan kami kehidupan seperti sedia kala. Dan kami ingin selalu bersyukur karena betapa kami kecil di hadapan Tuhan. Betapa kami tidak mampu melakukan apapun. Oleh sebab itu Bapa, ampuni kami. Layakkan kami Tuhan untuk terus menjadi umat Tuhan yang ingin setia kepada Tuhan. Bapa yang maha baik, kami menyerahkan berbagai pergumulan anggota jemaat Gereja Kristen Pasundan, khususnya di Jemaat Yerwel Cibubur. Kami ingin menyerahkan harapan-harapan kami kepada Tuhan. Apapun yang menjadi harapan kami ingin berdoa secara khusus bagi kedua keluarga yang berduka di minggu ini. Untuk keluarga almarhum Oma kekasih kami, Oma Anas Yahaya. Tuhan, Engkau memberikan penghiburan kepada keluarga yang ditinggalkan, juga kepada keluarga besar Bapak Dandi dan juga keluarga besar Bapak dan Ibu Mulyono. Tuhan juga telah memanggil Ibu Heni Gistiarti. Biarlah mereka semua dikuatkan dan penghiburan yang ilahi yang datangnya dari Tuhan melingkupi kehidupan keluarga kekasih kami dalam masa duka. Bapa di sorga, kami mohon berkat Tuhan. Ketika kami pun akan melanjutkan aktivitas kami lebih banyak berada di dalam rumah. Tuhan tolonglah. Dengan demikian biarlah ya Bapa, upaya yang dilakukan oleh pemerintah yang kami dukung juga sebagai gereja, biarlah ya Bapa itu semua akan menuntaskan, memberhentikan penyebaran virus corona. Berkati pemerintah bangsa kami, Bapak Presiden
Joko Widodo, Wakil Presiden Ma'ruf Amin, juga para menteri, para pejabat. Tuhan tolonglah agar mereka tetap dikuatkan, selalu diberikan hikmat, pertolongan dari Tuhan. Bapa di sorga, ini kami, ini segala keberadaan kami, kami mau berserah kepada Tuhan. Sekali lagi Bapa, pulihkan kehidupan kami. Kami percaya Engkau adalah Sang Pemulih hidup yang akan memberikan kami kekuatan untuk menghadapi tantangan hidup ke depan. Terima kasih Bapa. Seluruh doa permohonan kami sampaikan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan pada kesempatan saat ini kami juga ingin berdoa sebagaimana doa yang telah Tuhan Yesus ajarkan. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kini tiba saatnya kita bersama anggota keluarga di rumah untuk menghimpun persembahan kita untuk memuliakan nama Tuhan. Persembahan yang terhimpun bisa diserahkan ke gereja melalui majelis penghubung atau langsung ke sekretariat gereja. Untuk itu, untuk mendasari pemberian kita kepada Tuhan yang didasari oleh firman Tuhan yang terambil dari Matius 5 ayat 23 sampai dengan ke-24 yang berkata, sebab itu, jika engkau mempersembahkan persembahanmu di atas mezbah dan engkau teringat akan sesuatu yang ada di dalam hati saudaramu terhadap engkau, tinggalkanlah persembahanmu di depan mezbah itu dan pergilah berdamai dahulu dengan saudaramu, lalu kembali untuk mempersembahkan persembahanmu itu. Mari kita bawa persembahan kita di dalam doa. Syukur kepada Tuhan atas setiap berkat yang kami nikmati sampai saat ini. Kami yakin dan percaya bahwa semua berkat yang kami terima itu karena kemurahan Tuhan dalam hidup kami. Jikalau bukan Tuhan yang membukakan pintu rezeki bagi kami, maka sia-sialah segala usaha dan kerja keras kami. Untuk itu, kami mengucap syukur seraya memohon kiranya Tuhan menerima persembahan kami sebagai tanda syukur kami atas kemurahan-Nya. Dalam Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, mari kita berdiri. Mari kita kembali ke dalam kehidupan kita. Tetaplah setia, tetaplah mengandalkan kuasa Tuhan dalam hidup ini, karena kita tahu bahwa Ia Sang Pemulih kehidupan. Apapun yang kita hadapi saat ini, mari berserahlah, berserah penuh kepada Tuhan. Biarlah Tuhan yang akan memulihkan hidup kita dari pergumulan yang kita hadapi. Kita memuji nama Tuhan.
Saudara-saudara, arahkanlah hati untuk menerima berkat dari Tuhan, terimalah berkatnya. Kasih Allah Bapa dan kasih Tuhan kita Yesus Kristus serta persekutuan dengan Roh Kudus menyertai saudara-saudara dari saat ini sampai selama-lamanya. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati.